warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Tidak terasa Ibu, insya Allah nanti malam terakhir ini kita masih diberi kesempatan. Insya Allah besok satu kali lagi kita berjumpa di sini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di sini kita niatkan semata-mata ikhlas mengharapkan ridha Allah, akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda, dengan ampunannya, dengan rahmat dan barokahnya. Dan yang paling utama, semoga kelak kita semua adalah para calon-calon penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan pagi ini saya akan menguraikan beberapa poin singkat. Jadi amalan-amalan ringan yang bisa menyebabkan, yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa di antaranya? Yang pertama, mencari ilmu. Ibu, Bapak, mencari ilmu penting apa penting? Penting. Karena Nabi SAW bersabda, Man ahabba, man arada hayat dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man ahabba wa arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia dan mencintai dunia, maka harus punya ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat dan mencintai akhirat juga harus punya ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, wajib baginya punya ilmu. Maka Ibu, Bapak, nanti kalau kita tidak punya ilmu lalu kita beramal, tanggung jawabnya berat. Amal bukan sekedar beramal, tapi dengan landasan ilmu. Coba Bapak Ibu dulu sekolah, waktu ulangan pakai ilmu enggak? Sampai ujian lulus sarjana pakai ilmu enggak? Kalau enggak pakai ilmu jadi sarjana enggak? Pak Sarjono yang namanya orang Jawa, Sarjono. Maka Rasulullah SAW perintah kepada kita, utlubul ilm fariidatun ala kulli mu'minin wal muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas seorang laki-laki, perempuan beriman maupun yang perempuan yang muslim. Laki-laki beriman, perempuan beriman wajib nyari ilmu. Laki-laki muslim, perempuan muslim wajib cari ilmu. Supaya apa? Kelak agar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 17 Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu mengikuti segala sesuatu, amalan, perbuatan, ibadah apapun yang kamu tidak mengetahui ilmu tentang itu. Jangan asal ikut-ikutan, jangan asal berbuat kalau kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nanti pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ilmu, apa sih keutamaannya orang yang mencari ilmu? Pertama, Allah berikan kelapangan, lapang hidupnya di dunia, lapang insyaallah rizkinya, lapang hatinya, lapang iman dan takwanya, lapang dadanya. Karena Allah yang memberikan jaminan itu, asal kita mau datang ke majelis taklim mencari ilmu. Allah firmankan di surat 58, surat Al-Hujurat, surat 58 ayatnya ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
idza qila lakum tafassakhu fil majalis fafsakhu yafsahillahu lakum. Jika dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Surat 58 ini namanya surat Al-Mujadalah. Berlapang-lapanglah kamu datangi majelis taklim, fafsahu, lapangan. Waktu kita lapangkan, pikiran kita lapangkan, niat kita lapangkan. Yafsahillahu lakum. Niscaya Allah memberikan kelapangan bagi kamu. Wa idza qila susu fansusu. Dan jika dikatakan bangkitlah, amalkan ilmu yang kamu pelajari. Amalkan ilmumu, berdiri dan bangkit, amalkan. Fansusu, bangkitlah, berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya orang-orang yang beriman di antara kamu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama akan ditinggikan lebih tinggi beberapa derajat. Nih keutamanya satu. Kedua, orang yang mencari ilmu Allah akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mau meringankan, melapangkan, memudahkan langkahnya menuju ke majelis taklim untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Inilah keutamaan tadi. Amalan ringan tapi pahalanya begitu besar. Yang kedua, apa amalan ringan yang memiliki keutamaan? Amalan pokok yang akan menjadikan segala amalannya sukses. Apa itu? Maaf, Ibu, Bapak, ada ayat yang bunyinya begini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pernah mendengar? Salat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah mendengar? Apa yang harus kita lakukan sebelum salat? Apa yang kita lakukan sebelum salat? Wudu. Tanpa wudu sah nggak salatnya? La salata liman lam yathur. Gak dianggap sah, gak dianggap salat kalau gak berwudu. Maksudnya ada orang salat sekhusyuk mungkin, sepanjang mungkin, tumakninah, tartil, tapi kok gak wudu, sah apa enggak? Sia-sia. La salata liman lam yathur. Maka apa yang paling utama pertama sebelum salat? Wudu. Tahukah Bapak Ibu apa itu keutamaan wudu? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadikum yatawadda." Siapa saja salah seorang di antara kamu yang berwudu, fayasbighil wudu, kemudian membaguskan wudunya sebagus-bagusnya. Summa yaqul, setelah berwudu kemudian berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di sini. Boleh nggak ditambahkan dengan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin? Boleh. Hadis tadi sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi dalam lafaz Imam Muslim cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa jaminannya? Yang wudu sempurna lalu baca doa tadi, futihat lahu abwabal jannati samaniyah yadkhuluha min ayyi sya'. Dibukakan pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya dan boleh memasuki surga dari 8 pintu yang diinginkan. Pak, coba bayangkan, kita masuk ke suatu bangunan yang megah, biasanya kita masuk ke hotel aja, dari mana pintunya? Itu depan. Boleh nggak dari pintu belakang? Nggak boleh, itu tukang servis. Boleh nggak pintu samping kanan? Dia yang pengurusnya. Kita bertamu ke rumah seseorang, dari pintu mana? Depan. Tapi rumah itu gede banget, ada pintu samping, depan kanan, depan kiri, pintu belakang. Boleh nggak masuk dari pintu semuanya? Nggak boleh. Siapa yang boleh masuk melalui pintu semuanya? Penghuninya. Penghuninya.
Maka kalau kita berwudu dengan sempurna, lalu baca doa tadi, dipersilahkan memasuki surga dari 8 pintu yang diinginkan. Kenapa? Karena dianggap telah menjadi penghuni surga. Wudu sempurna Pak, dari situ apa? Nah, terus setelah wudu, kita mendengar apa biasanya? Azan. Kalau dengar azan dijawab atau bengong? Jawab. Teori, banyak yang bengong, banyak yang ngobrol. Coba deh lihat deh. Hatta di masjid beda. Kalau ada orang masjid nyarinya saf terdepan, dia tahu pasti. Tapi coba yang di belakang-belakang, lagi adzan ngobrol-ngobrol. Subhanallah, Bapak Ibu, tahukah apa itu manfaat dari adzan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man yasma'un nida faqulu mithla ma yaqul." Barang siapa yang mendengar azan, maka hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sudah kan, kemarin udah fotokan, nggak perlu foto lagi kan? Ya. Itu apa namanya, tendanya kan, terusin kan? Siapa yang mendengar azan, maka ikutilah seperti seruan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ikuti. Illa hayya ala, kecuali ucapan 2 hayya ala. Apa ucapannya? Hayya ala shalah. Apa itu? La haula wa hayya ala al falah. La haula. Apa artinya la haula wa la quwwata? Tidak Tuhan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Artinya apa? Gak mungkin kita bisa sholat, melangkah ke masjid, sholat berjamaah, atau yang wanita sholat di rumah kalau nggak dikasih kekuatan Allah. Tapi banyak orang dikasih kekuatan, lah kan nggak sholat, lo kan nggak ke masjid. Percuma ucapan la haula wa la quwwata. Maka nggak semua orang lagi dengar adzan menjawab. Hayya 'alal falah, yuk kita raih kemenangan dunia akhirat, mari kita raih. La haula wala quwwata. Kami tidak akan mampu meraih kemenangan dunia akhirat kecuali dari Allah. Nah, yuk semangat kalau begitu, jawab dulu adzannya. Begitu sudah selesai adzan, dijawab, lalu membaca doa. Fayaqul, lalu dia berdoa. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Cukup sampai sini. Ini yang sahih. Adapun tambahan ati Sayyidina Muhammadin wab'athu maqaman mahmudan alladhi dan seterusnya, itu hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah. Yang sahih sampai Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Cukup sampai di sini. Apa itu jaminannya kalau kita menjawab itu? Halat lahu syafa'ah. Orang ini berhak mendapatkan syafaat. Kira-kira Bapak Ibu pengen gak dapat syafaat dari Nabi? Subhanallah. Azan, mari kita dengar dan dijawab. Kalau mau menambahkan lagi baca sholawat, maka mendapatkan sholawat dan sanjungan dari Allah 10 kali lipat. Kalau ditambah lagi dengan tahlil dan iqrar, diampuni dosa-dosanya. Apa tahlilnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu baca iqrar, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh. Allah ampuni semua dosa-dosa. Bukankah ini amalan ringan, yang sangat ringan, tapi memiliki keutamaan. Kemudian apalagi setelah itu tentu sholat. Nah, setelah sholat ada apa Bapak Ibu? Zikir. Zikir apa namanya? Apakah setiap orang selesai sholat pada zikir? Coba deh Ibu lihat, kebanyakan habis assalamualaikum, assalamualaikum, kadang-kadang boro-boro sholat jenazah. Apa yang terjadi? Kabur semuanya udah. Jangan salah. Ada amalan ringan. Siapa yang mengamalkan ini, jaminannya
diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Sauban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa ila shalah fastaghfarallah 3 marrat. Bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berpaling dari salat, maksudnya selesai salat, salam ke kanan, salam ke kiri, baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Summa yaqul, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mirip-mirip doa liat Ka'bah. Ada yang hafal? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kalau setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu setelah itu hadisnya dilanjutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, man sabbahallah thalathan wa thalathin, man sabbahallah thalathan wa thalathin dubura kulli salatin maktubah. Siapa yang tidak meninggalkan tasbih 33 kali setiap selesai salat fardu, wa hamidallah thalathan wa thalathin, dan alhamdulillah 33 setelah salat fardu, wa kabbirallah thalathan wa thalathin, dan Allahu akbar 33, tilka tis'atan wa tis'un, jumlahnya menjadi 99, wa tamamma mi'ah, disempurnakan menjadi 101 bilangan. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jaminannya Bapak Ibu? Ghufirat lahu khotoyahu walau kanat mithla zabatil bakhr. Allah ampuni seluruh kesalahannya, dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, dosa kita berapa? Ada yang mengaku gak punya dosa? Maka yang namanya sholat itu dari sholat ke sholat menggugurkan dosa-dosa. Bisa dibayangkan digugurkan sebanyak buih di lautan. Inilah zikir setelah sholat. Dan ini zikir muqayyad, zikir yang sudah ditentukan, jangan pernah ditinggalkan. Sibuk dikit, lewat, ya kan? Kadang-kadang, ayolah, biasakan, bismillah. Dan ada lagi zikir ringan yang sangat dicintai Allah, yang pahalanya begitu besar, dan zikir ringan yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa pula. Dan zikir ini sifatnya mutlak. Apa itu? Sahih hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallah, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah khuttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bakhr." Siapa yang mengucapkan zikir mutlak subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, minimal 100 kali. Silahkan baca di zikir pagi, silahkan baca kapanpun, silahkan baca di zikir petang. Ustadz, kalau lebih 100 gimana? Tentu lebih bagus lagi. Minimal 100 kali. Apa tadi jaminannya? Digugurkan oleh Allah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Betapa Allah membukakan pintu ampunan yang begitu luas. Tergantung kita, mau kita raih apa enggak. Lalu apalagi zikir yang utama, yang kalau kita lakukan ringan di lisan, tapi pahalanya begitu berat. Bapak Ibu, yakin nggak nanti kita akan ditimbang amalnya di akhirat? Tahukah Bapak Ibu, apa yang bisa memperberat timbangan amal? Salah satunya adalah zikir, menyebut nama Allah, zikir yang dicintai Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan. Ada 2 buah kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Pengasih, yang kalau diucapkan oleh lisan ringan, terucap, gak berat,
tapi ketika ditimbang dalam timbangan amal kebaikan, sakinatan fil mizan. Tupa berat timbangan dalam mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tidak usah dihitung-hitung berapapun yang kita mau. Gak ada bilangan yang ditentukan sekian kali, terserah. Apa tadi bacanya Ibu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Siapa yang mampu membaca ini minimal 100 sebanyak-banyaknya kita sebutkan, maka timbangannya begitu berat. Jadi ada berapa tadi Bu? Sebetulnya banyak, saya tidak sebutkan, tapi yang ringan-ringan aja yang kita bisa amalkan sehari-hari. Apa yang pertama tadi? Wudu. Apa? Yang pertama, menuntut ilmu. Ilmu dulu. Yang kedua, Berwudu. berwudu dengan sempurna, bukan menjaga wudu. Kalau jaga wudu asal wudu nanti, bukan. Anda batal wudu lagi enggak? Rasul tidak perintah menjaga wudu, tapi menjaga kesucian hati. Adapun batal wudu tidak harus selalu wudu lagi. Dalilnya tidak seperti itu. Bilal bin Rabah bukan menjaga wudu. Setelah selesai wudu, beliau senantiasa sholat syukur wudu. Memang ada yang berpendapat selalu menjaga wudu, tapi tidak ada keterangan. Bagaimana mungkin Bilal wudu terus? Bilal sering berjalan dengan Rasul, belum tentu mendapatkan air dalam peperangan dan seterusnya. Intinya yang dimaksud adalah menjaga wudu, bukan dijaga wudunya selalu tidak batal, tetapi memperbaiki wudu, yakni dengan cara selalu memperbaiki dengan sebaik-baiknya, menyempurnakan wudu. Yang ketiga apa tadi? Menjawab azan dan doa setelah azan. Yang keempat, zikir setelah sholat. Apa tadi? Istighfar 3 kali. Allahumma tasalam sampai selesai, ditutup dengan kemudian tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jumlahnya 99, ditutup sempurna apa? 1 kali tahlil la ilaha illallah sampai selesai. Apa jaminannya? Diampuni dosanya sebanyak 1000 tahun. Yang terakhir apa tadi? Zikir mutlak. Apa zikir mutlaknya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Cukup, saya tidak sebut banyak. Yang penting tolong Bapak Ibu, mari ini kita pertahankan sampai di tanah air Bapak Ibu ya. Yang terakhir, kita berada di mana ini? Di Madinah. Di Madinah, Bapak Ibu tahu masjid apa yang paling pertama dibangun oleh Rasul? Masjid Kuba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasul adalah Masjid Kuba. Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW, Muaz bin Jabal, itu setelah beliau hijrah dan dibuatlah bangunan yaitu Masjid di Kuba, lalu menetap di sini di Masjid Nabawi yang rumahnya Rasul itu paling ujung tadi di dekat Raudhah. Disitulah Rasulullah tinggal dan beliau hampir setiap hari Sabtu atau sepekan sekali menuju ke Kuba, ziarah ke Kuba. Kadang jalan kaki, kadang naik onta, kadang naik keledai. Dan Rasul itu kendaraannya keren. Nama kendaraan ontanya dikasih namanya Khaswa. Keledainya Rasulullah dikasih nama kendaraannya namanya Ufair. Suatu ketika Muaz bin Jabal membonceng Rasulullah di keledai. Keledai gede atau kecil? Boncengan. Kemarin yang mau naik onta, boncengan, kasihan ontanya. Enggak, onta itu 4 orang juga kuat. Subhanallah. Di saat sedang membonceng, Muaz bin Jabal dipanggil Rasul 3 kali. Ya Muaz. Muaz menjawab, labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik. Saya ya Rasulullah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Ya Muaz, labbaik ya Rasulullah, sampai 3 kali. Lalu Rasul bertanya begini, ya Muaz, tadri ma haqqullahu 'alal ibad wa haqqullahu wa haqqul ibadu 'ala Allah. Hai Muaz, kamu tahu nggak haknya Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Muaz menjawab begini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Kemudian Rasul menanya dan menjawab sendiri. Ya Mu'az, haqqullahu 'alal ibad ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba adalah, hai hamba, siapa yang menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah, maka nanti hamba dapat hak dari Allah. Gimana di surga? Apa tahu Bapak Ibu? Hakul ibadu 'ala Allah. Salat ke sana, dalam perjalanan Rasul ngasih nasihat, lalu dikabarkanlah oleh sahabat dari sahabat Usaid bin Zubair Al-Ansari. Dan hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. As-salatu fi Masjidil Quba ka'umrah. Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Lafaz yang lebih lengkap dari sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Semoga Allah meridhoinya. Hadis ini pun hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Apa maksudnya bersuci tadi? Wudulah sempurna di rumahnya. Rumah kita di mana? Funduk kita di hotel. Jangan rumah kita, waduh bersuci dari Jakarta gimana? Udah berapa kali batal. Maksudnya bersuci dari tempat menetapnya di Madinah, karena Rasulullah memang orang Madinah. Maka kalau kita berarti dari hotel. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dari hotel sudah siap berwudu. Nanti pulang dari sini, yang mau sarapan silahkan, yang ke hotel dulu siap-siap, nanti baru sarapan silahkan. Yang penting sudah wudu dari tempat kita. Kenapa kata Rasulullah, man tatahharu fi baitihi summa ata Masjidal Quba. Siapa yang telah berwudu dari tempatnya, dari rumahnya, kemudian berjalan atau mendatangi Masjid Quba. Kalau Rasul berjalan, betul-betul jalan kaki, kadang-kadang naik onta. Kalau kita apa? Naik bis. Mau jalan 6 kilo mau 6 kilometer mau. Kalau lurus dari sana kira-kira sekarang sisihkan sekitar 4,5 kilo, karena udah ditempuh ada jalan lurus. Kalau naik itu 10 real sampai ke Kuba. Yuk yang nanti malam mau ke Kuba saya temenin. Ditemenin moto itu nikmat di Kuba malam-malamnya ya. Mau tuh kalau mau siap tuh moto. Indah kalau mau lihat keindahan Kuba malam-malam. Nanti kita lihat, cuman nggak indah kalau pagi-pagi nggak ada sinar, nggak ada cahaya. Baik, saya lanjutkan. Siapa yang berwudu dengan sempurna dari tempatnya, lalu datang menuju Kuba atau Masjidil Quba, mendatangi. Jadi nggak harus jalan, naik bus boleh, naik motor boleh, jalan kaki boleh. Yang penting berniat untuk mendatangi Kuba. Lalu apa? Fasallu, kemudian sholat, nggak ditentukan. Mau 2 rakaat boleh. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, sholatlah di sana pertama 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat duha 2 rakaat. Cukuplah maksimal 4 rakaat biar gak kelamaan. Setelah itu nanti kita kumpul lagi ya. Apa pahalanya? Subhanallah, ka'umrah, seperti orang berumroh. Tapi jangan ngomong, ih gue umroh bolak-balik. Di Madinah aja gue bisa umroh loh. Kenapa? Iya, saya ke Madinah ke Kuba palingnya umroh. Belum lagi sholat suruk, umroh bolak-balik saya 10 kali umroh. Jangan begitu. Maksudnya bukan dinilai umroh, tapi pahalanya seperti pahala berumroh, ka'umroh. Insya Allah. Semoga kita bisa mendapatkannya. Ketika Rasul mengatakan kana lahu umrah, seperti orang yang berumroh, maksudnya bukan umroh beneran, tapi pahalanya setara dengan pahala umroh sempurna. Insya Allah siap ya Bapak Ibu. Sampai di sini, ini sudah masuk waktu syuruk. Kita sholat syuruk 2 rakaat. Jangan sholat duha di sini karena kita mau segera jam 8 nanti ya. Jadi sholat syuruk aja, langsung ke hotel. Silahkan yang mau ke kamar, siap-siap dulu. Silahkan yang mau sarapan, baru ke kamar. Insya Allah kumpul di lobi hotel jam 8 kurang seperempat. Bus akan berangkat sekitar jam 8. Atau gini aja lah, jam 8 deh kumpul di hotel. Bismillah. Telat-telat sedikit ya. Yang telat lebih dari 5 menit ditinggal ya. Lari 6 kilo. Baik, Ibu, Bapak jamaah sekalian,
Mudah-mudahan ilmu yang Mari, sedikit ayo. ini kita bisa Halo, amalkan. Lari, Mudah-mudahan lari, ilmu kita yang coba. sedikit ini bermanfaat dan memberikan barokah. Semoga dengan ilmu ini kita dimudahkan jalannya menuju surga. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.